Sehari nggak mesti makan gitu? Jadi dia Rizky aja yang sekolah, kamunya nggak sekolah? Nggak kayak aku gitu putus sekolah. Kiri. Kanan ini ya, kanan ya, yang ini ya, Kiri. yang kiri. Nah ini nih, ini kekuatannya dari tangan ini betul-betul nol sekali ya kekuatan ototnya. Kalau di sini ini masih ada kekuatan juga ya, tapi tidak full 5 ya kekuatannya, ini 3 atau 4. Kemudian ada juga lidah ya yang miring ke kiri ya, kemudian menjulur, kemudian parese nervus facialis, kemudian disuruh nyengir juga masih ada mencong gitu ya, bibir mencong. Jadi kemungkinan ini jelas ini gejalanya gejala stroke ya. Vonis dari dokter untuk Mak Juwariah menjadi salah satu penyebab Tanti Yuanita putus sekolah. Remaja berusia 16 tahun ini harus mengurus neneknya yang hanya bisa terbaring lemah karena kondisi kesehatannya. Sudah 4 tahun, separuh tubuh bagian kiri wanita berusia 60 tahun itu lumpuh. Bersama 2 cucunya, Juwariah berlindung di bawah atap rumah sederhananya di Desa Sukasetia, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Pagi itu remaja berusia 16 tahun ini menyiapkan sarapan untuk neneknya. Ya mak, mabala. Menunya sederhana saja, nasi goreng. Pagi hari bagi Tanti memang menjadi waktu tersibuk. Sejak subuh, ia harus membereskan keperluan rumah tangga dan merawat neneknya yang sakit. Setelahnya ia harus menyiapkan kebutuhan adiknya Rizky pergi sekolah. Adiknya itu kini duduk di taman kanak-kanak. Ya, Tanti harus melakukan semua itu. Karena itulah ia rela putus sekolah. 4 tahun lalu, Tanti menyelesaikan sekolah dasar. Saat mau melanjutkan ke tingkat SMP, ia mengurungkan niat karena harus mengurus neneknya yang jatuh sakit dan menjalani operasi empedu. Ayah dan kakaknya pergi bekerja merantau menjadi kuli bangunan di Bandung. Mereka jarang pulang. Jika dihitung, hanya kurang dari 5 kali dalam setahun. Sementara sang ibu menjadi pekerja migran di Arab Saudi 2 tahun lalu. Sejak itu, Tanti tak pernah tahu bagaimana kabar ibunya. Hanya tersisa Tanti sendirian yang merawat nenek, sekaligus adiknya Rizky yang baru berusia 6 tahun. Yang ini kelasnya? Iya. Bagi Tanti, kebahagiaan dan kenyamanan dirinya menjadi prioritas nomor sekian. Yang penting adalah membuat adiknya merasakan masa kecil yang indah, seperti teman-temannya. Apa yang kamu rasain gitu kan, kalau yang lain dianterin mamahnya ya, kalau Rizky ya kamu yang nganterin gitu. Kalau bagi kamu gimana? Ya harus gimana lagi gitu. Nggak apa-apa ya, jadi kamu yang nganterin. Jadi pengganti mamah buat Rizky ya. Sayang ya sama adiknya ya. Jadi rela melakukan apa aja buat adik ya. Yang penting bisa sekolah gitu ya. Kalau kamu harapannya gitu, Rizky kan adiknya kamu ya, kamu kepengennya kayak gimana kalau buat Rizky? Pengen bahagia kayak orang lain. Bahagia ya. Pengen gitu Rizky tetap sekolah terus.
Tapi kan karena kamu harus ngurusin adik, tiap hari nganterin, kamunya jadi nggak sekolah. Itu gimana? Kamu gimana? Nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa. Adiknya sekolah tapi kamu enggak. Kamunya ngalah. Kenapa kamu mau ngalah buat Dek Rizky? Ya kasihan yang lain sekolah. Jadi Dek Rizky aja yang sekolah, kamunya nggak sekolah. Dari kepengenannya kamu aja, dari hati sendiri gitu, hatinya Tanti gitu. Nggak kayak aku gitu putus sekolah. Pengen dia lanjut terus sekolah, nggak kayak Tanti. Jadi Tanti yang terakhir gitu ya. Kamu yang berkorban buat adik. Dalam satu hari, kalau makan berapa kali sehari? Saya mah jarang makan. Jarang makan. Sehari nggak mesti makan gitu. Agar perut tetap terisi, Tanti tak bisa bersantai. Seusai mengantar adiknya sekolah, perjuangan Tanti masih berlanjut. Di usaha keripik rumahan dekat rumahnya inilah Tanti bekerja. Berkat kebaikan hati tetangganya ini, paling tidak Tanti bisa bernapas lega. Ada pendapatan yang bisa ia terima setiap hari. Diapain gini? Hari ini Tanti tidak cukup beruntung. Singkong yang harus diolahnya tidak terlalu banyak. Ini semua bergantung dari hasil panen si pemilik usaha. Ayo tas. Oh atas, ya atas. Taruh sini ya, Pak? Atas. Mohon simpan pakai dia. Iya. Tanu dinten ayeuna panganten atosnya damel teh jiwa kanggo upahna pangantennya di sing barokah sing sehat. Namanya Nya. Alhamdulillah ya dapat hari ini. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, iya. ya Nah, abang. Kita nyarinya di mana? di sini. Ini. Hanya Rp15.000 upah hasil kerja keras Tanti hari ini. Lumayan ya. Mudah-mudahan dapat. Jumlah ini tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi Tanti harus memberi uang jajan Rizky setiap hari. Ini dalam nggak sih Tanti? Untuk mendapat penghasilan tambahan, Dalam ya? Tanti masih harus melanjutkan pekerjaan, mencari tutut atau keong di sawah milik orang. Tidak mudah rupanya memungut satu persatu keong yang bersembunyi di dalam lumpur. Saya pun berkali-kali hampir terjatuh. Mau jatuh. Musim hujan seperti ini menjadi kebahagiaan bagi Tanti. Sebab artinya sedang banyak tutut yang bisa ia kumpulkan. Sebelum dijual, kami memasak terlebih dahulu keong yang sudah terkumpul. Di usianya yang masih sangat belia, Tanti juga harus menahan diri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya demi nenek dan sang adik. Dalam satu hari, kalau makan berapa kali sehari? Saya mah jarang makan. Jarang makan. Sehari nggak mesti makan gitu. Oh iya. Terus Ada sama nenek aja. Ade sama nenek makan, kamu nggak makan. Kenapa gitu? Kenapa kamu yang nggak makan? Nggak cukup. Ini buat belanjanya nggak cukup.
Jadi dalam satu hari kamu belum tentu makan. Nah. Selain harus menahan lapar, Tanti juga tak bisa bermain seperti layaknya teman-teman sebayanya. Ibu, punten. Tuh, jual tutut ini. Terima kasih. Apalagi, tidak semua hasil keong yang kami cari hari ini laku terjual. Kita istirahat dulu ya. Coba hitung hari ini dapat berapa itu. Walau sudah lelah berkeliling menjajakan dagangannya, Tanti dan Rizky hari ini hanya berhasil mengantongi Rp4.000 saja. Sisa tutut yang tidak terjual kami makan untuk menu malam ini. Oh, siap. Oke. Hal seperti ini sudah sering sekali terjadi. Tanti memang nampak tegar. Tak pernah ia berkeluh kesah. Namun, ia juga manusia biasa. Sebagai remaja, ia tentu rindu kehadiran orang tua. Pernah nggak nanti kan harus kerja ya, ngurusin emak sakit, ngurusin dedek juga masih kecil, harus kasih jajan. Capek nggak jadi Tanti sebenarnya? Gimana lagi? Capek sih, capek. Ini mama nggak ada gitu kan, nggak ada di dekatnya Tanti kan. Terus bapak juga nggak ada, Tanti yang harus kerja. Tanti kalau lagi capek banget, kalau mau curhat sama orang tua nggak bisa, curhatnya sama siapa Tanti? Nggak ada, disimpan sendiri semua. Asalkan dulu sama adik aja makan. Saya tuh nggak bisa bayangin ya, waktu di usia Tanti, saya nggak pernah mikir sejauh Tanti gitu. Harus kerja, harus ngurusin emaknya, harus ngurusin adiknya. Yang saya pikirin main gitu, dan Tanti di usia segini bahkan dia nggak kepengen apa-apa untuk dirinya gitu. Dia cuman mikirin gimana bahagiain adik. Luar biasa sekali, saya belajar banyak dari Tanti. Boleh nggak saya peluk bertiga? Luar biasa Tanti. Adiknya udah siap kayaknya SD. Senangnya. 4 tahun belakangan tak ada kata libur bekerja bagi Tanti. Ia selalu memaksa diri melampaui batas, jauh dewasa, melebihi usianya. Kayaknya baru ya? Ya baru. Baru ya, belum pernah tahu ya. Untuk itu, tim Berbuat Baik hari ini ingin mengajak Tanti rehat sejenak, menikmati masa sebagai remaja perempuan pada umumnya. Selain itu, saya juga mengajak Tanti untuk memilih keperluan sekolah Rizky. Ya cocok ya jadi anak SD.
Tanti gimana Tanti? Ngelihat adiknya udah siap kayaknya SD. Senang banget. Seneng banget. Tanti mau adiknya tetap sekolah terus ngasain SD kayak dulu Tanti juga ya. Iya. Kalau Tanti ngeliat ini adik pakai seragam SD, ingat nggak Tanti masa sekolah gitu? Ingat. Gimana Tanti dulu waktu sekolah? Apa yang paling dikangenin gitu waktu sekolah gitu? Bareng-bareng teman gitu sama guru-guru. Kepengen lagi ya Tanti? Sebenarnya gitu. Pengen sih tapi yang gimana gitu adik. Jadi ngutamain adik aja dulu Iya. sekolah. Kalau ada kesempatan Tanti pengen nggak sekolah lagi? Insya Allah. Insya Allah ya, kepengen ya. Assalamualaikum. Tanti senang hari ini dilaluinya dengan berbeda. Ia pun lega karena sudah bisa membelikan seragam baru untuk adiknya. Namun rasa lelah yang harus ia tanggung setiap hari juga tak bisa disembunyikan gadis muda itu. Hari ini, saya masih punya kejutan lain untuk Tanti. Andi, sayang. Maaf kalau dibangunin tuh tidurnya enak banget. Sian capek. Nanti ini ada bapak ibu, ada tamu. Iya, kaget. Saya udah ngobrol sama bapak ibu ini dari yayasan. Kan Tanti cerita sama saya pengen lanjut sekolah lagi gitu ya. Nah ini nanti bapak ibu ini bisa jelasin caranya gimana biar Tanti bisa sekolah lagi. Meskipun kemarin kan sempat putus kan. Nah gimana caranya ngejar lagi gitu ya. Biar bisa sekolah lagi tapi tetap bisa jagain emak. Sama tetap bisa jagain adik gitu ya. Itu ya bisa daftar untuk masuk ke pendidikan kesetaraan. Itu Paket B paket tadi B ya, Pak, ya paket B. Nah itu tidak bayar itu. Nah, bagaimana saya sekolahnya apakah tiap hari? Tidak itu ya, tidak tiap hari, cuma satu minggu satu hari yaitu hari Minggu. Nah, satu hari Minggu jam 8 ya, itu jam 8 sampai jam 2. Minggu kan enak Reng, karena Rizky lagi nggak sekolah, kamu nggak nganter kan ya, jadi kamu bisa sekolah gantian jamnya ya sama Rizky ya. Gimana kira-kira nih sama Pak Dadang nanti kalau mau sekolah lagi, mau nggak nanti? Alhamdulillah ya bisa sekolah lagi ya, harus rajin ya berarti ya, harus juga kejar cita-cita ya, harus semangat tetap sekolah, oke? Saya pun tak mampu menahan haru. Tanti akhirnya terdata sebagai siswa kejar paket B sesuai dengan keinginannya kembali menimba ilmu layaknya teman-temannya yang lain. Jauh di lubuk hatinya, gadis muda ini percaya bahwa perjalanan hidupnya masih jauh. Ada asa dan mimpi yang ingin ia wujudkan. Bisa membahagiakan nenek dan adiknya tercinta dengan kehidupan yang jauh lebih baik dari saat ini.